Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode November. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab kita menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Hari ini kami mau memulai aktivitas kami. Tuhanlah menuntut setiap langkah kami. Tuhan berfirman bagi kami sehingga kami boleh melangkah dalam kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Saya baca dari Yakobus pasal yang kelima ayatnya yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Sangat besar kuasanya. Entahkah didoakan bagi dirinya sendiri, entahkah doanya bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang benar dalam artian bukan orang benar arti sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di dalam renungan kita ini, Elia dijadikan teladan bagi kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ayat ini juga mengatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Manusia biasa sama seperti kita. Namun kita melihat saudara bahwa Elia adalah seorang nabi yang punya niat hati yang lurus. Elia adalah seorang nabi yang punya niat hati yang lurus. Elia tidak ada kompromi dengan kejahatan, sekalipun sangat mengancam nyawanya. Dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-18 mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kenapa Elia ini dijadikan menjadi teladan dalam berdoa bagi kita orang yang percaya? Karena Elia ini seorang yang tulus hati, orang yang lurus hati. Dia tidak ada niat jahat di dalam hatinya. Lewat renungan kita ini saya mau membagikan 3 poin bagi kita doa orang benar. Apa itu doa orang benar? Yang pertama saudara, doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Elia bersungguh-sungguh saudara. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Memang saudara, ada sisi baiknya ketika kita diperhadapkan dengan tidak ada pilihan. Selain kita berserah kepada Tuhan, pasrah kepada Tuhan, sehingga kita boleh lebih giat, lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Dan Alkitab menguatkan kita hari ini seperti Elia, bagaimana dia sungguh-sungguh berdoa. Nah, inilah doa orang benar. Orang yang sungguh-sungguh berdoa. Saya sangat percaya firman Tuhan ini bahwa ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Yang kedua saudara, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, dikatakan saudara. Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan,
dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa kita menjadi penghalang, sehingga doa kita juga jadi terhalang. Doa kita tidak bisa didengar oleh Tuhan. Padahal sebetulnya ketika kita mau mengaku dosa kita, ketika kita mau menyelesaikannya di hadapan Tuhan, maka semuanya dosa kita akan diampuni. Ya. Yang penting ada niat hati kita untuk bertobat, ada niat hati kita untuk kembali ke jalan yang benar. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara punya niat hati yang tulus. Iya, punya niat hati yang tulus. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, inilah saudaraku, sehingga membuat doa kita tidak lagi punya kuasa karena niat kita tidak tulus. Iya, kita hendak memuaskan hawa nafsu kita. Nah, inilah saudara tidak boleh. Kita tidak boleh punya niat yang tidak tulus, tapi harus tulus. Amin. Tulus untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebenaran Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Doa orang benar besar kuasanya. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus memberkati, sehingga kami punya doa yang berkuasa, doa yang dijawab oleh Tuhan, doa yang menyenangkan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.